Palsu, Egy Sujana minta Jokowi datang bawa ijazah aslinya. Ini ilmu hukum. Tribunjakarta.com. Pengacara Bambang Trimulyono, Egy Sujana meminta Presiden Joko Widodo datang ke persidangan dengan membawa ijazah aslinya. Hal itu diucapkan Egy Sujana saat meminta Jokowi untuk datang ke persidangan dugaan ijazah palsu yang digugat oleh Bambang Tri ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebab di sidang pada Selasa 18 Oktober 2022, Jokowi selaku tergugat tak hadir ke persidangan. Untuk itu, Egy Sujana meminta Jokowi untuk hadir ke pengadilan pada persidangan selanjutnya, yakni pada Senin 31 Oktober 2022 mendatang. Pak Jokowi dengan hormat juga harus taat hukum. Jadi tanggal 31 sudah kiranya datang supaya clear masalah ini. Case close dengan cara bawa ijazah aslinya dari SD, SMP, dan SMA kalau universitas kita gak gugat. Ujar Egy Sujana dilansir dari Tribunjakarta.com dari YouTube Mimbar Tuh 23 Oktober 2022. Kata Egy Sujana, jika Jokowi tak hadir karena kesibukannya sebagai kepala negara, maka bisa saja diwakili oleh kuasa hukumnya. Namun harus ada surat kuasa yang ditandatanginya secara langsung. Bawalah ijazah aslinya Pak Jokowi ke pengadilan. Kalau Pak Jokowi tidak sempat karena sibuk karena kepala negara yang luar biasa, boleh kasih kuasa tapi tanda tangan basah. Jangan gak ada tanda tangannya. Kemarin dari Kejaksaan konfirmasi bilang belum ada pemberian kuasa kepada Egy Sujana. Menurutnya hal ini merupakan aturan hukum tanpa ada sedikit pun tendensi kepada Jokowi. Ini ilmu hukum, tidak ada like and dislike. Betul sebetul karena penegak hukum, kata dia. Selain itu, Egy Sujana juga berharap agar kliennya dalam hal ini Bambang Tri diperkenankan hadir ke persidangan. Sebab saat ini Bambang Tri tengah ditahan oleh Mabes Polri atas kasus ujaran kebencian dan penistaan agama. Dan Bambang Tri juga boleh datang dong, jangan ditahan. Saya sudah bilang di sidang kemarin tanggal 18 kepada majelis hakim agar Bambang Tri bisa datang karena dia prinsipal sebagai penggugat. Tutur Egy Sujana. Egy Sujana lantas mengutip tentang peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956. Karena menurut Perma nomor 1 tahun 1956, apabila ada perkara perdata, ada pidana, maka tolong data didahulukan, kata Egy Sujana. Karena menyangkut hak kepemilikan, dalam hal ini konteksnya ijazah, itu hak properti yang dimiliki Bambang Tri hasil penelitian. Survei dia, bikin buku itu milik dia. Jadi kenapa kok harus ditahan polisi? Harusnya Perma itu sangat bisa dijadikan dasar hukum, ujar Egy Sujana. Diketahui Bambang Tri dan Sugi Nur Harja ditahan Mabes Polri atas laporan polisi nomor LPB 0568-9/2022 Bareskrim Polri tanggal 29 September 2022 dengan pelapor Dodo Baitulawi. Hal itu terkait konten video di akun YouTube Gus Nur 13 Official yang berjudul Gus Nur Mubahalah Bambang Tri di awal Al-Quran Bloko Suto. Sekarang siapa yang mendusta? Bagian part 1. Dan video kedua berjudul Siapa yang menghamili istri Bambang Tri? Anak siapakah itu? Ya Allah, jahat sekali. Part 2. Dalam video pertama ini dilaporkan membicarakan perihal dugaan ijazah palsu Jokowi. Bambang Trimulyono menjabarkan dugaannya terkait ijazah Jokowi. Ia bahkan membawa seorang saksi. Pertama, kasus Bambang Tri tentang ijazah palsu dan sebenarnya koridor perdata. Ijazah aslinya ke pengadilan. Warta Ekonomi Jakarta. Ahli Hukum Tata Negara dan Pengamat Politik Indonesia, Refli Harun, mengatakan hanya ada satu kunci untuk menyudahi masalah dugaan ijazah palsu di persidangan, yaitu Presiden Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Sejauh ini pihak SMP dan pihak SMA Presiden Jokowi sudah membantah klaim Bambang tersebut. Ya, tentu saja semua kesaksian tersebut harus ditumbahkan, bahkan di hadapan persidangan untuk meyakinkan majelis hakim soal keaslian ijazah tersebut, kata Refli dalam YouTube channelnya pada Senin 24 Oktober. Dan tentu kita menunggu tindakan dari Presiden Jokowi sendiri untuk menunjukkan ijazah aslinya. Make case will be closed, tambah dia. Artinya ini penyelesaian dari dua arah, yaitu dari pihak sekolah yang sudah membenarkan keaslian ijazah. Sekarang tinggal Pak Jokowi sendiri yang kemudian menunjukkan ijazah aslinya, ungkap dia. Sebelumnya Rektor Universitas Gadjah Mada atau UGM Ova Emilia juga telah angkat suara soal itu. UGM pun menggelar konferensi pers. Dia menjelaskan Insinyur Joko Widodo merupakan alumni Prodi S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Tak hanya itu, Joko Widodo pun dinyatakan lulus UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang dimiliki UGM.
Sebab saat ini Pak Menteri tengah ditahan oleh Mabes Polri atas kasus ujaran kebencian dan penistaan agama. Dan Pak Menteri juga boleh datang dong, jangan ditahan. Saya sudah bilang di sidang kemarin tanggal 18 kepada Majelis Hakim agar Pak Menteri bisa datang karena dia prinsipal sebagai penggugat. Tur Egy Sujana. Egy Sujana lantas mengutip tentang peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956. Karena menurut Perma nomor 1 tahun 1956 apabila ada perkara perdata ada pidana maka tolong data didahulukan, kata Egy Sujana. Karena menyangkut hak kepemilikan dalam hal ini konteksnya ijazah, itu hak properti yang dimiliki Pak Menteri hasil penelitian. Survei dia, bikin buku itu milik dia. Jadi kenapa kok harus ditahan polisi? Harusnya Perma itu sangat bisa dijadikan dasar hukum, ujar Egy Sujana. Diketahui Pak Menteri dan Sugi Nur Harja ditahan Mabes Polri atas laporan polisi nomor LPB 0568 9/2022 Bareskrim Polri tanggal 29 September 2022 dengan pelapor Dodo Baitulawi. Hal itu terkait konten video di akun YouTube Gusnur 13 Official yang berjudul Gusnur Mubahalah Bang Menteri di awal Al-Quran Bloko Suto. Sekarang siapa yang berdusta?